nyala iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKN. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah Minggu tanggal 20 Maret 2022 melalui Zoom. Kita akan mulai ibadah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara keempat. Kita mengingat kembali
saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 22. Mari bersuka datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91:15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkumpul pada tempat perlindungan Allahku yang ku percaya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu, dan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Tuhan, kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, terlebih dari hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami tahu, ya Allah Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Namun kerap kali kami tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu.
Ketika Engkau memanggil kami, justru kami tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami pun sering lupa bahwa ada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois dan bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru melukai hati orang lain. Oleh karena itu, ya Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami, perisai hidup kami, kota benteng tempat perlindungan, perteduhan, dan persembunyian kami turun-temurun dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 9 sampai yang ke-10 berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah Allah. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyi bagi Tuhan, pujilah namanya. ya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. hormat Bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Ada orang lewat. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya, pasal 55,
ayat 1 sampai 9. Berbunyi demikian. Dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51, ayat 1 sampai 3.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun secara Zoom. Semoga kita semua berada dalam keadaan sukacita dan keadaan sehat. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Minggu Sengsara yang keempat. Itu firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 1 sampai yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, ada waktu dan kesempatan kami dalam persekutuan kami untuk kembali merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami untuk kami memahami akan sabda firman-Mu. Pakailah mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini, sehingga boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, saat ini kami mengarahkan setiap hati dan pikiran kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Lukas 13 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan judul perikop dosa dan penderitaan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, bahkan ke depan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lalui. Kita tidak akan pernah tahu setiap penderitaan yang akan kita hadapi, musibah yang kita hadapi, bencana yang kita hadapi, bahkan cara kematian manusia. Tidak ada satupun kita manusia yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain dengan penderitaan yang orang alami, atau mengatakan bahwa bencana yang menimpa seseorang terjadi karena dosa atau karena hukuman Allah. Dalam teks Lukas pasal 13 yang menjadi perenungan firman bagi kita saat ini, dikisahkan tentang orang-orang Yahudi dikatakan datang kepada Yesus untuk memberitakan kematian orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Pada masa itu, kematian orang-orang Galilea atau kematian yang sifatnya tidak wajar itu dianggap sebagai akibat dari dosa mereka sendiri.
Tetapi Yesus mengatakan bahwa kematian orang-orang Galilea di tangan Pilatus itu bukanlah akibat dari dosa-dosa mereka. Yesus katakan bukan. Tidak, kataku kepadamu. Bahkan juga pada ayat yang keempat berbicara tentang kematian 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Itu juga bukan karena kesalahan mereka lebih besar daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem. Ada beberapa hal pengajaran dari teks hari ini berbicara tentang seperti orang Galilea tadi. Yang pertama seperti yang diadukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Pada masa itu orang-orang Galilea mereka datang ke Yerusalem untuk membawa korban persembahan ke Bait Allah. Mereka ini adalah salah satu orang-orang yang memberontak kepada penguasa Romawi, penguasa Roma, dan mereka menentang untuk membayar upeti kepada pemerintahan Roma. Dan pada saat itu Pilatus sendiri sudah mencium rencana mereka untuk memberontak kepada penguasa Roma. Sehingga akibat dari pemberontakan mereka, Pilatus menyuruh tentara Roma membunuh menghabisi mereka pada saat mereka sedang mempersembahkan korban-korban persembahan kepada Tuhan. Dan bercak-bercak darah mereka mengena kepada korban persembahan itu, persembahan yang mereka berikan di Bait Allah. Nah, orang Yahudi ini mereka mengadukan kejadian itu kepada Yesus dengan maksud mendapatkan apa jawaban Yesus terhadap kasus itu. Dari jawaban Yesus itulah sebenarnya orang-orang Yahudi ini ingin menjebak Yesus dan selanjutnya mengadukannya kepada Pilatus. Jika jawaban Yesus pada saat itu ialah membela orang-orang Galilea sebagai korban ini, maka artinya tandanya Yesus juga melawan penguasa Roma. Dan mereka akan mengadukan Yesus kepada Pilatus. Tetapi sebaliknya jika Yesus menyalahkan orang Galilea yang memberontak kepada penguasa Roma itu, berarti Yesus juga pro kepada penguasa Roma. Tetapi jawaban Yesus tidak diduga begitu ya. Justru Yesus menghardik mereka dengan ucapan dikatakan dalam ayatnya yang kedua. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tapi Yesus katakan tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan Yesus juga menyampaikan dalam ayat yang keempat tentang 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Pada saat itu ketika Pilatus hendak memperbaiki sebuah sungai yang mengalir dari danau Siloam, Pilatus ia mengambil perkakas kudus dari Bait Allah berupa emas dan barang-barang berharga lainnya. Kemudian Pilatus menjual itu untuk perbaikan sungai itu. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu mereka keberatan dan melawan Pilatus. Ada sebanyak 18 orang yang bertahan di menara dekat Siloam. Dan tentara Roma menyerang mereka dengan memecahkan, menumbangkan menara. Sehingga 18 ini gugur ditimpa menara. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Yesus sampaikan melalui jawaban dari ayat yang kedua dan keempat ini? Apa yang dikatakan Yesus ini bukan berbicara tentang soal dosa. Bukan karena ke-18 orang jauh lebih besar atau banyak daripada dosanya masyarakat Yahudi lainnya yang ada di Yerusalem sehingga mereka mati. Atau seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Yesus mengatakan bahwa musibah yang dialami oleh dalam kedua kasus ini semata-mata bukan sebagai hukuman atau dosa-dosa mereka. Yesus mengingatkan bahwa hidup manusia itu tidak pasti. Hidup manusia itu tidak abadi. Maka manusia seharusnya mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan tidak keberuntungan yang dialami oleh seseorang tidak mewakili bahwa ia lebih berdosa daripada orang lain dan ia yang wajib untuk bertobat. Sama halnya
dengan orang yang hidup tentram dan bahagia, itu sebenarnya tidak mewakili bahwa ia tidak berdosa sebenarnya. Bukan mengatakan bahwa orang yang hidupnya bahagia, tentram, ia tidak harus bertobat. Ia bukan orang yang berdosa. Tetapi bisa saja orang yang demikian karena merasakan cinta kasih Allah yang memberikan kesempatan untuk orang-orang itu bertobat dan mengintrospeksi diri. Akibat kejadian tragis itu adalah akibat dari dosanya, bukan urusan manusia. Apa yang dialami dalam dua kasus ini ingin mengajarkan, mengingatkan orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa urusan dosa itu bukan urusan manusia. Urusan dosa atau tidak berdosanya seseorang itu adalah urusan Tuhan kepada setiap orang. Sehingga tidak seharusnya setiap orang bisa menghakimi orang yang terkena musibah dengan mengatakan, oh iya karena dosanya. Dalam dua kasus ini ia mati karena ia pasti berdosa, ia dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti yang dikatakan dalam nas ini, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa artinya? Seseorang tidak bisa menganggap dirinya lebih benar. Seseorang tidak bisa menganggap dirinya, oh saya yang lebih baik. Oh saya yang lebih kudus. Sehingga ketika tidak mengalami kejadian tragis atau penderitaan seperti yang dialami oleh orang lain, kita merasa bahwa diri kita tidak berdosa, tidak perlu bertobat. Mungkin saja hari ini baik-baik saja. Tetapi besok kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Entah mungkin akan mengalami nasib yang sama atau mengalami kejadian tragis seperti yang dialami oleh orang lain. Tetapi yang Yesus katakan bahwa sikap sepatutnya yang dimiliki oleh setiap orang ketika melihat kejadian tragis menjadi suatu pembelajaran berharga untuk orang-orang mau bertobat. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup. Apa yang terjadi pada orang lain seharusnya menjadi peringatan untuk melihat diri sendiri. Karena setiap orang adalah sama. Sama apa? Sama-sama manusia yang berdosa. Tidak perlu menghakimi orang lain. Lihat pada diri sendiri juga. Yang harus dilakukan adalah bertobat. Kalau ada yang mengalami peristiwa yang tragis, menjadi pembelajaran sebenarnya dalam kehidupan setiap orang. Karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi yang mau ditekankan oleh Yesus adalah bukan bagaimana cara orang itu mati, sehingga menunjukkan ia berdosa, tidak layak hidup atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi menegaskan bagaimana setiap orang sebagai manusia yang berdosa, melalui setiap peristiwa untuk menjadi pembelajaran dan hidup dalam pertobatan. Dan pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, Yesus mempertajam pengajarannya lewat perumpamaan tentang pohon ara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pohon ara adalah pohon yang luar biasa pada hakikatnya. Pohon ara ini ia bisa tumbuh di mana saja, tidak peduli di dataran tinggi atau dataran rendah, di iklim yang sejuk maupun yang gersang. Bukan hanya di tanah yang gembur, ia bisa dapat bertumbuh dengan baik. Di tanah bebatuan sekalipun ia masih bisa tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Bahkan pohon ara yang sehat ia dapat berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Artinya luar biasa pohon ara ini gitu ya. Panjang jangka waktunya ketika ia berbuah 10 bulan dalam setahun. Nah, pada musim berbuah dikatakan pemilik kebun itu datang mencari buah dari pohon ara itu. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak menemukannya. 3 tahun dikatakan pohon ara ini tidak berbuah. Ketika pemilik kebun pohon ara ini. Dan pada ayat yang ke-7 dikatakan pemilik pohon ara berkata, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup dengan percuma. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, penjaga kebun, ia meminta kesempatan 1 tahun lagi kepada pemilik kebun itu, supaya mengurus pohon ara, mencangkul tanah itu, memberi pupuknya, dan jika ia tidak berbuah lagi, penjaga kebun itu katakan, boleh ditebang.
Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak menjelaskan bagaimana manusia yang berdosa itu seperti pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan sebenarnya untuk bertobat dari dosanya. Tetapi seringkali manusia tidak bertobat. Seharusnya orang-orang yang berdosa itu seharusnya mereka sudah mati. Seperti pohon ara yang tidak berbuah seharusnya ia ditebang. Untuk apa ia hidup tidak ada gunanya. Bertumbuh tetapi tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Tetapi Tuhan masih mengasihi manusia. Ia masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Tetapi seperti perumpamaan tadi dikatakan, pohon ara itu bukan hanya diberikan kesempatan untuk berbuah, tetapi juga dikatakan diberi pupuk untuk memperbaiki tanahnya. Tempatnya bertumbuh supaya menghasilkan buah. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dua perikop ini, apa yang boleh menjadi pengajaran bagi kita sekarang ini? Yang pertama, berbicara tentang pandangan umum saat itu, bahwa seseorang yang seperti yang saya awal tadi katakan bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan atau bahkan mati secara tidak wajar, maka orang seringkali menganggap pada masa itu mengalami penderitaan dan kematian yang tidak wajar disebabkan karena hidupnya berbuat jahat. Banyak melakukan dosa, maka akibatnya dihukum oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub ketika ia menghadapi berbagai macam penderitaan yang sangat pelik, teman-temannya memberi tanggapan terhadap penderitaannya. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal 22 ayat 5, dikatakan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Itu kata teman dari Ayub si Elipas ini. Ketika Ayub mengalami penderitaan, pergumulan yang sangat hebat, musibah yang sangat hebat bertubi-tubi terjadi kepadanya, temannya mengatakan, bukankah kejahatanmu besar? Temannya mengatakan bahwa pergumulan yang dialami oleh Ayub, musibah yang dialami oleh Ayub, pasti itu karena kejahatan yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga ia patut untuk dihukum oleh Tuhan. Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Itu pemahaman pada masa itu, orang yang mengalami musibah, orang yang secara fisik ia buta dan sebagainya, dianggap sebagai orang yang berdosa. Orang yang dihakimi saat itu. Dan hal ini pula yang dilakukan dalam teks ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jemaat Tuhan, banyak orang yang sering hatinya sering sekali sama seperti hati si pengadu atau orang-orang Yahudi. Seringkali dalam kehidupan di tengah dunia ini, seringkali ketika melihat kejadian tragis yang menimpa orang lain, ada orang yang bersukaria di atas penderitaan orang lain. Ada orang yang gembira ketika seseorang mengalami musibah atau penderitaan. Entah karena ia punya sakit hati dengan orang yang terkena musibah itu sehingga ia merasa bersukaria, ia merasa berbahagia sehingga tidak ada rasa iba dalam hati. Kemalangan orang lain sering kali dibesar-besarkan tanpa melihat bahwa sebenarnya kejadian yang dialami oleh orang lain bisa saja menimpa siapa saja. Dan kesalahan orang-orang yang dibesar-besarkan, seringkali kita tidak menyadari bahwa kesalahan sendiri lebih dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi seringkali manusia tidak menyadari itu. Karena ia lebih mudah untuk melihat yang dialami oleh orang lain. Musibah yang dialami oleh orang lain. Penderitaan yang dialami oleh orang lain. Tanpa ia melihat dirinya sendiri. Kesalahan yang dialami oleh yang dilakukannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang lain mengalami penderitaan, kita diingatkan sebagaimana firman Tuhan, jangan pernah menghakimi orang lain.
Jangan pernah melihat penderitaan yang dialami oleh orang lain, musibah yang dialami oleh orang lain, keterpurukan yang dialami oleh orang lain, bahkan kematian yang dialami oleh orang lain, mungkin secara tragis, untuk kita menghakimi atau menjudge bahwa itu karena dosa atau karena kejahatannya. Bukan hak kita untuk mengukur dosa-dosa orang, karena kita juga sama-sama punya dosa. Tetapi Yesus katakan dalam ayat 3b, dikatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi, apabila orang lain menderita, orang lain mengalami kemalangan, terpuruk dalam berbagai hal, entah terpuruk dalam usahanya, terpuruk dalam bisnisnya, keluarganya, maka jangan kita berbangga hati. Jangan pernah kita merasa puas, meski kita memiliki rasa sakit pada orang itu, atau sesuatu hal yang terjadi dengan orang itu di masa lalu. Kita diajar supaya ketika ada kemalangan yang dialami oleh orang lain, kita diingatkan supaya tidak menghakimi. Karena apa? Seperti Yesus katakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa atas cara demikian. Kemudian yang kedua, firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup dalam pertobatan. Panggilan pertobatan ini tidak hanya bagi dalam konteks nas kita saat ini, tetapi bagi kita. Kematian adalah hal yang pasti, dan Tuhan sudah mengingatkan, senantiasa mengingatkan kita untuk kita senantiasa bertobat, untuk kita senantiasa kembali kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pertobatan adalah sikap hidup yang sebenarnya harus kita bangun setiap hari. Bukan melihat-lihat atau mengamat-amati atau menilai dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi bagaimana melihat ke dalam diri yang sama saja masih hidup dalam dosa. Dan kesadaran akan dosa inilah yang perlu kita renungkan secara pribadi. Ingat bahwa Tuhan selalu membuka pintu untuk jalan pertobatan. Sebagaimana kejahatan yang dilakukan, Allah tidak pernah kehabisan akal untuk membuka jalan pertobatan bagi setiap umat manusia. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk hidup bertobat. Hidup dalam pertobatan. Jangan kita pernah berbangga bahwa kejahatan yang kita perbuat pasti tidak akan memperoleh hukuman. Orang jahat yang tidak mau membaharui dirinya dan ia tidak mau bertobat kepada Tuhan, pada dasarnya pasti ia akan dihukum oleh Allah. Tuhan mau setiap orang itu bertobat. Kalau ia tidak bertobat sebagaimana pohon ara, maka ia akan ditebang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ketika seseorang melakukan kejahatan, ia merasa dirinya aman-aman saja, ia baik-baik saja. Tapi sebenarnya kejahatan yang dialami, yang ia lakukan pasti ia akan menuai apa yang ia lakukan. Sebagaimana Mazmur pasal 73, kalau dibaca secara keseluruhan, menceritakan bagaimana ketika para penjahat ia semakin hebat, ketika ia hidup dalam keberdosaan, ia terlalu enak dengan kejahatan yang ia lakukan. Dikatakan dalam Pemazmur 73, hidupnya, rezekinya, seperti tidak ada yang kurang suatu apapun. Tetapi ayat 18-19 mengatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Maka berhati-hatilah, orang yang sombong, orang jahat, orang yang hidup dalam kefasikan, sering merasa diri paling benar. Sering merasa diri paling hebat secara rohani dari yang lain-lain. Tetapi ingat, orang yang seperti ini, ia bisa tergelincir, jatuh, dan rebah. Karena mereka sedang berdiri di tempat yang licin, seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 73 itu. Yang Tuhan mau adalah, jangan kita terlalu nyaman dengan keberdosaan kita. Tetapi Tuhan mau, mari kita sama-sama bertobat. Jangan hanya sibuk menghakimi orang lain. Tetapi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing untuk mau bertobat. Kemudian yang ketiga, pergunakanlah waktu dan anugerah yang diberikan Allah, sebab hidup adalah kesempatan.
Saya mengutip dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Pengurus dikatakan meminta penundaan waktu ketika pemilik kebun anggur memerintahkan untuk menebang pohon ara itu. Artinya pengurus di sini yang masih memiliki harapan untuk mengurus kebun anggur itu. Ini menjadi teladan bagi kita saat ini. Saat Allah memberikan waktu anugerah kepada kita, itu merupakan kesempatan bagi kita. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup. Tuhan mau supaya hidup kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita perhatikan pohon kerohanian kita. Sudahkah pohon kerohanian kita ini pribadi lepas pribadi bertumbuh dan menghasilkan buah? Untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah itu maka memerlukan yang namanya perjuangan dalam keberimanan kita. Sebagaimana Allah telah menyiapkan cangkul pupuk bagi kita, maka sekarang masing-masing kita mengambil cangkul itu. Kita mengambil pupuk itu, maka usahakan pohon kerohanian kita bisa terus-menerus berbuah. Berbuah yang manis, berbuah yang bisa dinikmati orang lain. Ini sebagai bentuk wujud syukur kita atas waktu dan anugerah yang masih Tuhan berikan bagi kita. Maka jangan habiskan waktu kita untuk mengurus dan menimbang dosa-dosa orang lain. Hidup ini singkat. Berbenahlah dalam iman. Teruslah bertumbuh dan berbuah. Yang terakhir, dalam minggu-minggu sengsara ini, sebenarnya kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya orang yang berdosa, ia patut ditebang pohonnya. Ia patut dalam kebinasaan, hukuman maut yang ia terima. Tetapi karena pengurus kebun anggur, pohon ara ini, pengurus itu adalah Yesus itu sendiri. Pengurus itu ia mau merelakan dirinya datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita manusia dengan cuma-cuma. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebagai anugerah bagi kita yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu dalam minggu-minggu sengsara ini, mari kita diingatkan kembali bagaimana kasih Allah kepada kita yang telah menyelamatkan kita. Sebagai bentuk wujud rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita hidup dalam pertobatan. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertumbuh dan berbuah. Dan marilah kita jadi berkat. Selagi kita diberikan kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Mari kita hidup boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup ini hanya satu kali. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, kita bersyukur atas itu semua, maka lakukan yang terbaik. Berikanlah yang terbaik untuk kepujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan dengan judul bertobatlah dan balik pada Bapa.
Mari kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat dan nanti diakhiri dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Allah untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar tadi bersama-sama. Kami menyadari ya Tuhan siapa diri kami ini di hadapan Engkau. Kami ini adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan bahkan sesama kami. Mulai firman-Mu tadi mengajarkan kami ya Tuhan untuk kami melihat siapa diri kami yang sama-sama berdosa. Untuk kami mau hidup dalam pertobatan. Hidup yang senantiasa hidup yang mau memperbaharui kehidupan kami setiap saat. Kami menyadari ya Tuhan seringkali kami lemah karena kedagingan kami ini. Dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami ini kami mohon campur tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar tadi tidak berlalu gitu saja. Tapi Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan segenap firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi bangsa kami ini, agar bangsa kami ini boleh dalam keadaan tentram dan damai. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini baik dari tingkat pusat bahkan daerah-daerah. Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan mereka dalam mengemban setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dimampukan dalam setiap melakukan pekerjaan mereka bahkan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka yang mereka tekuni saat ini. Kami memohon penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah ya Tuhan setiap pekerjaan bahkan usaha-usaha mereka yang berkenaan di hadapan Tuhan itu boleh mendatangkan keberhasilan, berkat, bahkan dapat mencukupi setiap kebutuhan kehidupan umat-umat-Mu. Berkati pula ya Tuhan jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kasih setia Tuhan. Memberkati kehidupan keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Agar mereka senantiasa dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan mereka. Mereka yang saat ini berbeban dalam masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bahkan pergumulan apa saja yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan senantiasa menolong dan memampukan umat-umat-Mu ini dalam melewati setiap pergumulan permasalahan mereka. Tolong berikanlah jalan keluar bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka dimampukan dalam melewati pergumulan mereka di dalam tangan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit maupun lemah tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Weni Yakub dan Bapak Dirson. Kami memohon bagi orang tua kami terkasih ini ya Tuhan dalam keadaan sakit mereka, dalam keadaan lemah tubuh mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah setiap tubuh mereka yang sakit. Sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh disembuhkan. Mereka boleh dikuatkan dengan sempurna karena kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Peter dan anak terkasih Peter dalam masa-masa isoman mereka. Kami mohon penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Engkau kiranya menyertai mereka dalam masa-masa isoman, sehingga dengan kasih setia Tuhan mereka boleh disembuhkan. Kiranya Tuhan melenyapkan virus-virus yang ada dalam tubuh mereka, sehingga dengan kuasa-Mu ya Tuhan mereka boleh sembuh kembali. Mereka boleh sehat kembali ya Tuhan. Bahkan melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan maupun minum. Biarlah itu pula boleh menjadi kekuatan, sumber kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka cita. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga Bapak Yupandi dan Bapak Iyat Mansai, yang mana kakak terkasih pada hari Kamis yang lalu telah Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami mohon kekuatan dan penghiburan yang sejati boleh Tuhan berikan bagi mereka.
sehingga mereka dimampukan dalam melewati setiap pergumulan permasalahan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini menanti keturunan. Mari Tuhan, Engkau yang mendengar setiap harapan mereka, keinginan mereka. Kami percaya ya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati anak-anak Tuhan, mereka sebagai generasi, bagi keluarga, gereja, bagi bangsa dan negara ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa muda mereka dengan baik dan bijaksana, bahkan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, menyertai kami, sehingga kami diluputkan dari virus corona ini. Dan kami mohon juga ya Tuhan, kiranya wabah virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya doa dan syafaat kami ya Tuhan. Mulut bibir kami terbatas adanya. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau yang maha tahu, Engkau yang setiap menilik setiap keberadaan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap perjalanan kehidupan kami dari hari ini sampai seterusnya, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, doa ini kami akhiri dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan setelahnya kita menyanyi amin 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, salib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam persembahan syukur. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu Tuhan berikan kepada kami dan kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Allah, Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini,
kami mau memberikan persembahan syukur kami berupa uang yang sudah kami persiapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan syukur kami ini agar menjadi berkat dalam menunjang pelayanan di gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis. Dan ajarlah kami untuk terus dan tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami yang hidup ini kepadamu. Dan juga ya Tuhan, bagi majelis jemaat yang telah dipercaya untuk mengelolanya, serta bagi yang mempergunakannya, kiranya Engkau beri hikmat dan penuh tanggung jawab. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita angkat pujian bagi Tuhan, Kidung Jemaat nomor 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.